Kalau saya pribadi sih melihat emang ada bias dari IOC-nya sendiri sih. Jadi Bias dari IOC mereka lebih bias ke Barat, Amerika Utara, Eropa, dan Asia Timur dan Australia. Karena gini, nggak ada negara Afrika pernah jadi tuan rumah Olimpiade. Nggak ada negara Timur Tengah, nggak ada negara mayoritas Muslim yang pernah jadi tuan rumah Olimpiade. Sebenarnya tuh mereka tuh tahu pasti nggak untung itu acara. Setiap sporting mega events, acara-acara olahraga besar kayak gitu tuh hampir pasti tidak akan untung. Kalau katanya IOC kan, ini bukan masalah apa-apa, ini masalah biologis. Sedangkan proses biologis untuk menentukan seorang itu perempuan atau laki-laki pun masih terus berkembang. Kembali lagi di podcast Bebas Aktif season ketiga episode ke-44. Ada gue Raffi sendirian di sini, tapi ada 3 kawan gue. Tiga-tiganya adalah pengamat olahraga kelas wahid. Kita sambut ada Muhammad Mikdad. Halo Mik. Ya, halo, selamat malam. Luar biasa. Dari mana Mik? Ada ya? Saya sendiri. Adalah. Dia tahu beberapa dinamika lah di seputar apa yang akan kita bahas pada episode kali ini. Ada Jonathan Jordan. Ya, halo, selamat malam. Selamat malam. Udah kesekian kalinya, tapi kali ini topiknya agak beda ya Jo ya? Ya, benar. Kita lihat saja. Dan ada ini dia yang ditunggu-tunggu. Ada praktisi olahraga Indonesia. Ada Bung Fayat alias Ed nomor 6. Selamat datang Bung. Selamat datang. Harusnya gitu yang ngomong dong. Iya, selamat datang makanya. Selamat datang Bung. Terima kasih udah mengundang ke podcast Bebas Aktif. Luar biasa. Kita berempat akan ngebahas sebuah topik karena ada 3 expert olahraga di sini. Kita akan bahas soal intrik-intrik seputar Olimpiade Paris yang udah beberapa minggu ini berjalan dan bentar lagi berakhir ya, Mik ya. Dalam sebulan terakhir, karena banyak intrik yang terjadi, kita bakalan bahas itu. Akan bahas juga gimana Olimpiade ini sebenarnya juga punya keterkaitan dengan geopolitik dan politik internasional. Kita nggak akan jauh-jauh dari podcast HI ya, karena podcast olahraga udah ada marketnya tersendiri. Tapi sebelum itu, teman-teman boleh subscribe kita di Kontekstual di YouTube. Follow juga podcast kita di Spotify, ada podcast Bebas Aktif, dan follow sosial media kita di @kontekstual.com. Dan jangan lupa untuk support channel ini, kalian bisa bantu kita di Traktir. Linknya ada di deskripsi atau di sini. Oke, kita mulai dulu dengan ucapan selamat kepada atlet-atlet kita. Hari ini hari Jumat malam dan kita baru aja dapat 2 emas dalam 1 hari terakhir ya, dari Frederick Leonardo dari panjat tebing ya bener ya? Panjat tebing. Dan Rizky Juniansyah dari angkat besi. Sebelumnya ada Gregoria Mariska Tunjung dari badminton. Dan juga apresiasi buat semua atlet yang udah bertanding, kalah menang. Kita apresiasi semuanya dan semoga pemerintah juga memberikan support, apresiasi terhadap atlet-atlet kita gitu. Tapi di luar itu sebenarnya Olimpiade kali ini cukup banyak intrik ya, Jo. Bahkan ya se-trivial, se-simple upacara pembukaan aja. Itu gue sampai udah lost track perdebatannya di media sosial ya, karena dari tampilan, dari lokasi itu banyak yang memperdebatkan. Kalau lu mau coba wrap up perdebatan seputar opening ceremony Olimpiade Prancis, how would you describe it? Ya, kalau saya sendiri ya, karena saya waktu itu gue juga nonton langsung siarannya di SCTV. Di Prancis, di SCTV. Itu 4 jam, lama banget emang. Dan kalau bisa dibilang opening ceremony ini adalah upaya tiap negara itu memproyeksikan identitas jati diri satu negara itu kepada dunia. Kita udah tahu beberapa Olimpiade yang opening ceremony-nya itu sangat mempromosikan kebudayaan negaranya. Contohnya Beijing 2008 dengan peradaban Cina, London 2012 dengan Paul McCartney dan Mr. Bean, Sochi, Rusia, Winter Olympic 2014 dengan bagaimana mereka promosikan budaya Rusia, bahasa Rusia, sejarah Rusia, dan macam-macam. Dan Prancis gak mau ketinggalan. Makanya Prancis berusaha promosiin identitas mereka. Identitas mereka itu apa? Pertama, Eropa. Kedua, liberal. Ketiga, multi kosmopolitan, multikultural. Makanya
jadilah seperti tayangan 4 jam itu yang isinya ada joget-joget tradisional, ada penyanyi modern, ada Celine Dion, ada segala macam, dan bagian-bagian yang kontroversial juga merupakan bagian dari cerminan identitas Prancis juga. Makanya kan kalau bisa dilihat yang sutradara opening ceremony-nya ya, Thomas Joly itu kan seorang artistic director yang dia Yahudi dan LGBT ya, dan memang kok nggak salah queer ya saya dengar. Jadi memang dia berusaha mempromosikan multikultural di dalam lensa liberalisme dan nilai-nilai Eropa gitu. Tapi ya itu terdengar sangat mulia gitu ya. Iya. Tapi kenapa itu menimbulkan perdebatan gitu, terutama yang paling banyak gue lihat ya tentang Last Supper. Oh iya. Yang itu yang ini bukan sih, yang ada kepala orang kayak gini? Oh iya benar. Ya benar, itu kenapa sebenarnya, Benar. dan apa penjelasan Iya. sebetulnya gitu? Jadi kalau yang saya nonton itu ya, segmen itu emang nggak terlalu panjang, kok nggak salah cuma 10-15 menit dari Oke. 4 jam seremoni. Cuma emang yang masuk media sosial itu terus ya. Iya, karena itu Sebenarnya diperdebatkan. budaya Perancis itu nggak cuma itu doang yang ditampilin. Ada scene yang itunya di Louvre, Museum Louvre. Aha. Ada scene juga yang ceritanya itu di Teater Nasional. Ada juga scene yang di perpustakaan maupun juga scene yang ada The Minions yang Despicable Me itu loh. Terus ada, jadi itu nggak satu-satunya performance yang ditunjukin. Cuma emang kenapa ini mengundang kontroversi adalah karena ya ini Prancis melihat kalau misalnya identitas politik itu harus dilepaskan dari identitas religius atau kultural. Makanya mereka berani untuk menobrak nilai-nilai lama karena mereka anggap itu identik dengan absolutisme. Kalau kita belajar revolusi Prancis itu kan menentang kekuasaan yang absolut ya. Makanya mereka suka dengan yang seperti itu, bagaimana memprotes nilai-nilai dan protes tataran yang ada gitu. Dan sebenarnya soal parodi De La Supper sendiri ya, Thomas Joly itu bilang itu bukan mengikuti De La Supper. Thomas Joly bilang itu mengikuti salah satu lukisan Yunani yang namanya The Feast of Gods, di mana itu menggambarkan tentang dewa-dewa yang bertarung, dan di sana diajarkan tentang bagaimana perang itu sia-sia. Kan tahu sendiri lah ya, Prancis kan berusaha bawa identitas anti perang ini supaya menentang perang di Ukraina sama di Palestina ya. Nah mungkin itu juga yang mau dibawakan, cuma ya gaya penyajian yang terlalu vulgar itu yang tidak disukai oleh penonton. Tidak disukai oleh penonton. Kemudian mayoritas nggak suka berarti maksudnya. Iya. Oke. Lu melihat ada impresi khusus terkait opening ceremony? Ya sama dengan Bung Jojo ya. Ya, Bung Jo. Sangat memperlihatkan budaya Perancis yang terbuka, dan ya tadi ya kata-katanya pas tuh, anti absolutisme, karena ya bener-bener hierarki yang di atas itu benar-benar didobrak sama dia. Dan kalau saya pribadi sih cukup menikmati ya dengan tatanan visual yang bisa dibilang cukup berbeda dengan opening ceremony yang konvensional. Agak nggak biasa ya ini. Iya, yang biasanya cuma ada di satu stadion, kemudian ya ada parade segala macam, tapi ini berada di satu kota Paris itu sendiri gitu. Dan kalau nggak salah itu malah kalau nggak salah itu udah dikurangin tuh. Iya, karena hujan. Iya, karena hujan dan ada alasan keamanan juga. Kalau mungkin bisa lebih rame. Iya, waktu itu juga pas yang habis nyanyi lagu kebangsaan Perancis itu kan kameranya diarahin ke langit ya. Kalau nggak salah itu mau dibikin pesawat atau drone gitu, tapi nggak ada karena hujan. Kalau misalkan alasan keamanan tuh pas semi quarter final Liga Champions kemarin tuh ada ancaman bom segala macem, dan kalau nggak salah itu langsung dari presiden untuk instruksi untuk mengurangi kapasitas, mengurangi kerumunan orang lah. Presiden juga sangat terlibat di Olimpiade ini ya, Presiden Prancis tapi. Nah, ngomongin dobrakan-dobrakan yang dilakukan oleh Prancis dan ngomongin identitas Prancis itu sendiri, sebenarnya ada beberapa kontroversi bahkan sebelum Olimpiade ini berjalan ya. Prancis itu melarang seluruh atlet perempuannya untuk menggunakan hijab. Dan ada dua kutub perdebatan, dan kerangkanya adalah kerangka laicite gitu ya, laicite, di mana katanya identitas agama itu nggak seharusnya ditunjukkan ke publik gitu. Jadi hijab itu dianggap sebagai identitas agama yang nggak perlu ditunjukin. Jadi ya nggak usah, jadi dilarang itu ya udah benar. Tapi yang kontra terhadap kebijakan ini adalah bentuk pembungkaman terhadap kebebasan beragama, kebebasan berekspresi dan lain-lain. Kalau lu melihatnya gimana? Apakah emang dari segi tata kelola olahraga ini diperbolehkan apa enggak?
diskriminasi kayak gini. Diskriminasi ya gue bilang. Ya kalau diperbolehkan apa enggak kan sebetulnya kalau lihat peraturan-peraturan yang dibuat oleh masing-masing federasi olahraga kan udah lebih terbuka ya, maksudnya terhadap hijab ini pun udah mulai banyak dibolehkan gitu. Maksudnya kita kalau lihat cabang olahraga kayak kemarin foto yang viral voli pantai Spanyol lawan Mesir itu kan. Benar ya. Nah, itu kan sebetulnya boleh gitu dan bisa gitu. Kalau misalkan itu karena yang sering dibilang dulu kan alasannya alasan keamanan kan. Karena mungkin karena kalau pakai hijab nanti ada selip atau ada apa yang bisa membahayakan si atlet tersebut saat berolahraga. Sedangkan dengan perkembangan teknologi tentunya ada hijab semakin maju dong teknologinya yang bisa mungkin tidak selip atau tidak mengganggu pergerakan gitu. Cuman memang peliknya karena di Perancis ini tadi karena memang ya mau gimana itu sudah menjadi ya nilai-nilai Perancis itu sendiri gitu. Walaupun sebetulnya hijab itu kan sebetulnya bukan gua pakai hijab karena menunjukkan kalau gua orang muslim gitu. Tapi karena memang hijab itu adalah aturan gitu. Yang bagi bagian muslim itu dianggap sebagai sesuatu yang wajib untuk ditaati. Gitu. Bukan gue pakai hijab karena gue mau pamer kalau gue seorang muslim, tapi memang itu adalah peraturan yang harus ditaati. Dan ngomongin soal aturan lagi, dan ini yang menurut gue salah satu perdebatan yang udah mulai toksik dan nggak jelas juntrungannya gitu, karena basisnya adalah disinformasi sebenarnya adalah ketika Imane Khelif atlet tinju dari Aljazair itu melawan petinju Italia Angela Carini, dan Angela Carini ini out setelah 46 detik dan muncul berbagai disinformasi kalau sebenarnya Imane Khelif dari Aljazair ini sebenarnya bukan perempuan gitu, dan ini menimbulkan banyak perdebatan termasuk oleh komika-komika di Indonesia ya, yang sampai sekarang belum nge-tweet lagi setelah itu. Sampai sekarang belum nge-tweet lagi, dan menimbulkan perdebatan yang menurut gue juga patut dibicarakan gitu tentang ini kan sebenarnya permasalahan yang real gitu. Kalau ada secara biologis dia memang perempuan tapi testosteronnya tinggi gitu. Dan kita jadi bertanya-tanya gimana seharusnya komunitas olahraga internasional maupun di masing-masing negara itu menyikapi yang kayak gini-gini gitu. Ini akan menjadi terus proses atau perdebatan yang ongoing karena kita nggak bisa ngomongin itu dari sisi sosial aja, tapi karena memang ini adalah sisi biologis. Dan untuk sebelum masuk itu ya, pertama kita harus punya empati terhadap kelompok-kelompok ini, ya kan, kelompok perempuan maupun kelompok-kelompok marginal lain gitu. Karena atlet-atlet seperti Imane Khelif ini dia juga berhak untuk tampil di Olimpiade kan, karena dia punya passion di cabang olahraga tersebut dan dia sudah berlatih sedemikian rupa gitu. Sedangkan dia bisa jadi gagal untuk tampil karena sesuatu yang di luar kuasanya dia, gitu. Kalau mungkin kasusnya Imane atau Semenya dulu ya, ada kasus Semenya dan lain-lain, ya sering disebut DSD. Ya kan apa maksudnya tuh? Disorder. Development of sexual apa gitu. Gua agak lupa ininya, agak lupa. Nanti mungkin bisa dikoreksi. Tapi itu memang sesuatu yang di luar kuasanya gitu, karena terkadang ada perempuan-perempuan yang lahir dengan ya organ perempuan yang tidak sama seperti organ-organ perempuan pada umumnya gitu. Ya mungkin ada sedikit, kalau kayak Caster Semenya itu dia tidak punya uterus dan tidak punya tuba fallopi kalau nggak salah gitu. Sedangkan ya dia secara identitas memang dia perempuan gitu. Kalau dibilang laki-laki pun dia nggak laki-laki, tidak memiliki alat kelamin laki-laki gitu. Dan ini memang kalau katanya IOC kan, ini bukan masalah apa-apa, ini masalah biologis. Sedangkan proses biologis untuk menentukan seorang itu perempuan atau laki-laki pun masih terus berkembang, gitu. Dan kayak di Olimpiade dulu ya, mohon maaf mungkin trigger warning juga. Itu untuk menentukan seorang itu perempuan itu sah untuk berkualifikasi atau tidak, itu banyak proses-prosesnya yang sangat tidak menghargai, sangat tidak menghormati kehormatan dari atlet tersebut gitu. Ya mohon maaf mungkin secara visual dia dicek segala macem, atau mungkin kemudian tahun 60-an kalau nggak salah itu udah mulai berkembang dengan tes-tes biologis yang lebih canggih. Tapi tetap saja karena ilmu pengetahuan itu ya pasti terus berkembang, tes-tes tersebut pun masih memiliki banyak kekurangan. Contohnya kayak dulu ada di tes namanya BARS atau apa gitu yang dilihat dari kromosomnya. Sedangkan bagi perempuan dengan kondisi
yang sensitif, bisa jadi dia memiliki kromosom laki-laki gitu. Dan apakah dia patut untuk diskualifikasi? Sedangkan kalau dengan tes itu bisa jadi laki-laki juga memiliki kromosom perempuan gitu. Terus kalau misalkan kita mengikuti standar itu berarti yang laki-laki boleh dong main di sana. Itu satu. Terus kedua kan kalau yang sekarang mungkin ada banyak lebih ke tes kadar testosteron ya. Sedangkan kan kita kalau lihat mungkin yang selalu menjadi korban itu selalu people of color gitu. Ya ini harus kita pertanyakan apakah memang standar testosteron ini mengikuti standar orang kulit putih kah atau memang sudah standar yang universal, karena mungkin perempuan-perempuan yang dari Afrika atau dari Pasifik mungkin dia kadar testosteronnya secara natural lebih tinggi karena mungkin peran gender dan segala macam mungkin berbeda, dan secara biologis segala macamnya, keturunan, evolusi segala macam mungkin akan berbeda dengan orang di Eropa. Itu yang kedua. Terus kemudian yang ketiga yang menjadi salah satu pledoinya Kasar Semenya juga, apakah memang dengan kadar testosteron yang lebih tinggi itu memberikan lu advantage yang mutlak gitu? Karena mungkin kalau di beberapa olahraga ya, mungkin ada olahraga yang dalam tanda kutip lebih simpel. Lebih simpel kayak misalkan atletik, lari, ya udah lu lari 100 meter sampai 200 meter sampai. Tapi kan sebetulnya testosteron memang memberikan hormon yang bisa memacu energi atau perkembangan otot lebih tinggi segala macam. Karena kalau dilihat orang-orang kayak Kasar Semenya, Imane Helif kan build-nya itu sangat atlet tegap gitu, maksudnya secara rahangnya kokoh. Ya maksudnya mungkin secara itu dibilang seperti laki-laki, tapi apakah olahraga itu kan tidak hanya soal fisikal, ada yang taktikal juga, ada juga mental, itu kan saling berpengaruh, nggak cuman satu itu determinan untuk habisin semuanya. Contoh kayak misalkan Imane Helif itu cabangnya kan tinju kan nggak cuman lu asal kuat, lu pukulan lu kencang, tapi kan lu harus tahu kapan lu harus attack, kapan lo harus defend, ya kan? Gimana lu menghindari pukulan lawan, gimana lu punya timing yang pas untuk masukin pukulan, kan gitu. Gitu. Kemudian secara record juga kan Imane Helif ini nggak terus-terusan menang, nggak OP banget lah gitu kan. Berapa kali catatan dia pernah dikalahkan gitu. Artinya mungkin ya secara fisikal itu nggak serta-merta akan membantu dia gitu. Karena walaupun memang kalau yang IOC bilang kita melindungi IOC atau atlet federasi boxing ya, yang dia memang bilang melindungi fairness gitu. Sedangkan yang namanya olahraga fairness ya mungkin kalau kita ketemu lawan yang punya physical advantage, kita kan pasti juga akan memiliki disadvantage gitu. Ya mungkin Mikdad kalau main bola duel heading sama Virgil van Dijk mungkin akan kalah karena kan dia punya physical advantage. Cuman ya mungkin kasusnya akan berbeda dengan olahraga, tapi kurang lebih seperti itu gitu. Kalau ya yang maksudnya pendapat saya gitu. Nah, berarti tadi ada 3 poin berarti. Nah, tapi ada beberapa atau menurut gue penjelasan simpel yang menurut gue cukup bisa diterima adalah ini tuh sesimpel kayak ada pemain basket yang tinggi banget. Dan itu jadi advantage-nya dia. Dia lahir tinggi banget. Maksudnya bukan dari bayi udah tinggi ya, tapi emang pertumbuhannya sangat cepat. Jadi dia punya advantage. Pemain bola mungkin kalau ada yang pendek banget jadi larinya lebih cepat, kayak Rico Simajutak misalnya, itu sebenarnya kan sesimpel itu mungkin atau ya, tapi memang mungkin ya itu balik lagi ke pernyataan saya dari awal tadi, memang kita harus tetap punya empati terhadap perempuan-perempuan lain yang memang ingin memiliki ruang untuk bersaing, untuk berolahraga secara lebih fair gitu. Kita juga nggak bisa menyalahkan itu, cuman ya memang kita tidak bisa mungkiri bahwa ada perempuan-perempuan yang mungkin seperti Semenya atau Imane Helif yang punya DSD tadi, yang dia juga punya hak dong untuk bermain, berkompetisi gitu. Nggak bisa serta-merta dia di-cut gitu. Karena kalau kasusnya Semenya kan tuh kasihan ketika dia harus kompetisi, dia harus kadar testosteronnya diturunin, itu kan dia harus minum obat. Minum obat dan menurunkan hormon kan berarti dia akan sangat berpengaruh pada tubuhnya kan. Ya, mungkin moodnya gampang berubah, gampang cepet capek gitu. Sedangkan ya kalau dia bilang bahkan obat itu seperti racun gitu. Kan kasihan juga untuk hal seperti itu, kita harus punya empati juga. Berarti ada gap regulasi tata kelola ada di situ belum terisi juga. Dan kalaupun dia bilang itu biologis, kan ilmu biologi itu terus berkembang gitu. Bahkan dengan yang testosteron itu pun belum begitu menjawab untuk membedakan mana yang seorang laki-laki, mana yang seorang perempuan. Teman-teman? Paling itu aja sih, kayak sebenarnya kasus gender atlet ini memang tidak hanya di
Olimpiade ya. Tapi di Indonesia juga kita pernah ada masalah seperti itu. Dulu kan ada pemain voli putri kita Aprilia Manganang dulu namanya. Itu kan juga pernah diprotes gara-gara di SEA Games dibilang ini laki-laki ini. Dan kemudian tapi waktu itu Aprilia bilang enggak, saya perempuan, saya itu untuk motivasi saya aja, itu komentar-komentar miring itu. Tapi setelah beberapa tahun dia melakukan perubahan jenis kelamin dari perempuan menjadi laki-laki, makanya sekarang namanya jadi Aprilio Manganang ya. Jadi ya memang ini merupakan topik yang cukup kontroversial dan dinamis sih, maksudnya ya bisa berubah-berubah sesuai kondisi biologis tiap orang juga. Perdebatannya belum final berarti ya sampai sekarang, dan begitu juga regulasinya. Nah, apa ya? Kalau ngomongin soal gender itu, masalah sosial dan biologis itu saling berinterseksi gitu. Saling berkaitan, dan ada perdebatan dasar gender kan antara itu adalah lahiriah biologis atau itu adalah sebuah konstruksi sosial. Dan olahraga itu dari dulu notabene-nya sangat kelaki-lakian dalam tanda kutip ya. Bahkan sejarah Olimpiade itu pertama perempuan gak boleh main sama sekali. Benar. Sampai pada akhirnya tahun 1900-an atau abad 19 atau abad 18 perempuan bisa main. Jadi masalah gender, masalah pendefinisian bahwa ada nih nomor pertandingan laki-laki, ada nomor pertandingan perempuan, terus ada juga pertanyaan tentang atlet transgender dan lain-lain. Itu masih akan terus berkembang sih menurut gue. Dan apa ya, kesepahaman itu juga susah terciptanya karena mungkin bagi orang yang percaya bahwa gender adalah konstruksi sosial, bahwa saya punya gender saya sendiri gitu, nggak bisa dibatasi oleh aturan laki-laki dan perempuan dan lain-lain. Jadi perlu ada apa ya, ngobrol kali ya antara pengurus IOC, antara people of color mungkin, antara dengan orang-orang yang merasa didiskriminasi oleh aturan gender yang udah ada, untuk membahas lagi, membongkar lagi tentang definisi gender itu seperti apa penentuannya, gimana. Dan itu juga kembali lagi ke tata kelola olahraga di dunia ini kan sebenarnya ada power play juga. Nanti kita bahas. Nanti kita bahas. Cuman kontroversi lain, dan ini akan jadi bridging juga ke topik selanjutnya, adalah Olimpiade itu mahal gitu. Olimpiade itu mahal. Mahal. Misalnya nih ya, Prancis di upacara pembukaan tuh di Sungai Seine ya. Sungai Seine itu pembersihannya menghabiskan biaya 1,4 miliar euro. Bukan rupiah ya. Silakan dikonversi sekarang euro berapa. Dan hasilnya dianggap tidak maksimal gitu. Bahkan beberapa berita gitu yang gue baca, pertandingan triathlon itu pria itu menyebabkan beberapa atlet jatuh sakit gitu, kayak dan airnya ada bakteri apa nggak tahu gitu ya. Jadi ada E. coli. Itu kan menurut gua gila gitu ya. Buat bersihin sungai doang, itu baru bersihin sungai. Satu sungai lagi. Belum buat normalisasi sungai. Jadi begitu meresapan. Dulu Indonesia waktu Asian Games juga dimasalahin tuh kali hitam. Jadi tempat-tempat kayak gitu tuh pasti akan disorot. Dan akhirnya selain mengekspos juga dan mahal juga gitu kan. Betul. Menimbulkan pertanyaan jadinya, kenapa sebuah negara, dan gue kali ini mau Prancis dulu gitu ya, Mick itu menawarkan saatnya lu yang gue tanya, menawarkan diri karena ini mereka voluntary, maksudnya menawarkan diri untuk bidding kan. Mereka nggak ditunjuk kan. Mereka bidding, mereka usaha gitu, mereka presentasi, mereka pitching gitu kan untuk jadi tuan rumah Olimpiade. Itu mereka kenapa mau gitu. Pertama mahal, kedua ya hal-hal kayak gini nih, Sungai Seine bikin orang sakit-sakitan, itu bakal terekspos gitu. Iya. Kalau untuk Prancis dulu ya. Menurut lu kenapa? Pertama mau disclaimer, gue bukan tahu cerita dalamnya Perancis, jadi gue coba menebak-nebak aja. Kalau apa ya, sebenarnya tuh mereka tuh tahu pasti nggak untung itu acara. Setiap sporting mega events, acara-acara olahraga besar kayak gitu tuh hampir pasti tidak akan untung. Bahkan dari yang gue tahu dan pernah gue baca gitu, dari seri Olimpiade dari awal sampai Tokyo kemarin, yang untung itu cuma 3 Olimpiade.
Ada Olimpiade yang Itu untung ya. ada 88 Seoul, Iya. 92 Barcelona, dan 12 London. Sisanya tuh pasti defisit. Pasti defisit. Nah, cuman lagi-lagi kita bertanya, apa yang membuat negara rela merugikan dirinya sendiri, bukan mengeluarkan uang ya, merugikan dirinya sendiri untuk membuat event seperti itu? Jawaban simpelnya satu sih pamer ya menurut gue. Pamer mereka punya apa, mereka bisa apa, dan penunjukan, bahasanya tuh penunjukan kapabilitas bahwa kita tuh bisa mengadakan event sebesar ini, melayani 10.000 orang dari 200-an negara misalnya. Kita bisa mengatur flow acara serapi ini, mengeluarkan uang untuk medali emas ada berapa? 300 di Olimpiade. Medali emas tuh yang bayar penyelenggara. Harusnya iya sih. Nggak tahu kalau mereka sama sponsor ya. Sponsor sih mahal-mahal. Mungkin juga mereka itu. udah nabung emas dari pegadaian juga. Kan kalau La Casa de Papel tuh emasnya ditanam di. Bisa jadi. Iya bisa jadi. Udah punya. Jadi ada harapan menurut gue ya. Ada harapan politik atau harapan politis yang mereka ingin itu terjadi setelah mereka berhasil, bahwa tuh aktor-aktor lain. HI banget nih, aktor-aktor. Aktor-aktor lain mungkin di sini gue perluas, nggak hanya negara lain, bisa juga MNC gitu, bisa mungkin NGO dan lain-lain itu tersorot ke Perancis bahwa Perancis bisa begini ya di tengah mungkin kekacauan yang mereka alami, di tengah mungkin ketika orang-orang tahu mereka menyelenggarakan Olimpiade, semua rakyatnya ingin berak di Sungai Seine. Di tengah Tiba-tiba kebelet gitu. Negara ini berak. di tengah ketika mereka ingin Olimpiade, ya tiap hari dibanjiri demo. Bahkan tuh salah satu kolega gue yang ngecek ke sana kan, itu Hamin 2 bulan, Hamin sebulan itu kayak masih kosong sebenarnya Perancis. Jadi persiapannya itu emang sangat dipertanyakan. Nggak ada euforia. Kurang ada euforianya beneran. Jadi kayak bahkan soal pembukaan di soal Sungai Seine itu sampai hari H masih jadi tanda tanya gitu. Sering keluar isu nggak jadi. Tapi akhirnya di hari H, berani juga nih mereka. Mirip-mirip kayak Kayak- Indonesia gitu ya, suka gitu. Iya, kayaknya emang semua orang di dunia tuh tipis-tipis deh suka deadline. Jadi balik lagi pertanyaan, kayak terlalu kemana-mana ya. Ada apa ya? Ada, menurut gue ada niat politis, dan kalaupun itu berhasil, untung benefit secara materialnya mungkin bisa terjadi secara jangka panjang. Itu yang gue lihat terjadi di Barcelona. Bahkan menurut gue di Indonesia Asian Games itu cukup terjadi gitu. Di GBK-nya sampai sekarang GBK hidup terus kan. Tapi bisa juga yang nggak di manage dengan baik kayak Yunani 2004, Brazil. lain-lain itu semuanya kayak collapse. Dan ya itu sih jawaban simpelnya, pamer dan penunjukan. Fenomena white elephants ya. Wah, iya. Nah Jo, pertanyaan lanjutan gue adalah, kalau ini adalah untuk menunjukin kapabilitas, pamer, apa sih? Prancis tuh udah negara maju, udah negara terkenal, siapa sih yang nggak tahu Prancis? Mereka mau pamer apa lagi gitu? Oke. Jadi apa menurut lu? Jadi saya baca kata-katanya wali kota Paris Anne Hidalgo waktu mau melamar tuan rumah Olimpiade musim panas ini. Beliau bilang katanya kenapa mau gelar Olimpiade ini terinspirasi setelah peristiwa November 2015 aksi teroris di Stade de France itu. Oh, yang Evra lagi megang bola tuh ya? Iya. Ingat banget gue videonya. Perancis memang negara maju ya. Tapi Perancis dilingkupi banyak masalah. Pertama mulai dari imigrasi, ketidakstabilan politik, terorisme, kriminalitas gitu. Ya itu juga jadi alasan kenapa mereka merasa terlepas dari masalah-masalah ini, kita pengen sesuatu yang bisa bikin rakyat kita bahagia gitu. Makanya kita gelar Olimpiade. Gak usah jauh-jauh mikir negara deh. Cocokologis aja. Kita sendiri siapa sih yang gak senang healing gitu. Misalnya kayak saya pribadi ya. Kayak misalnya saya selama waktu berapa tahun ini banyak masalah hidup gitu. Iya. Ya udah kayak salah satu cara untuk membangkitkan kepuasan, kebahagiaan diri ya dengan healing ke luar negeri gitu. Saya nggak peduli mau itu mahal. Iya. Ya nggak peduli mau mahal, mau banyak tantangan gitu. Dan harus dilakukan karena ada kepuasan yang didapat dari situ. Begitu pula Prancis juga mengharapkan adanya kepuasan dari Olimpiade ini. Tapi ya sekali lagi, nggak semua healing itu berjalan bermanfaat pada ujungnya. Misalnya orang mau healing,
Terus begitu dia di luar negeri malah dicopet atau apa gitu. Begitu pula Prancis. Ini juga udah kejadian nih. Orang mau sungainya bersih, nggak taunya sungainya masih kotor. Terus juga teroris. Untung sejauh ini belum ada kejadian ya. Tapi kan itu Perampokan udah banyak. Perampokan udah banyak. Nah itu copet segala macam. Tim Indonesia kecopetan 1 miliar. Itu duit apa ya 1 miliar cash tuh? Iya gitu lah. Nah itu kan buktikan kalau misalnya upaya healingnya Prancis juga, meskipun untuk menyelesaikan masalah-masalah dia, malah bawa masalah-masalah baru, dan mungkin ini juga jadi evaluasi bagi tiap negara yang mau gelar Olimpiade sih. Tapi apa iya untuk menyelesaikan masalah-masalah itu solusinya adalah Olimpiade? Menurut gue itu lompatan logika yang luar biasa dari Anne Hidalgo tadi itu. Nah soal itu ya sebenarnya lebih ke identitas Prancis dan negara-negara tuan rumah Olimpiade sendiri sih. Prancis percaya mereka eksepsional. Prancis percaya mereka punya kebudayaan yang paling tinggi. Ya makanya itu yang mereka buktikan melalui Olimpiade itu. Buktikan kalau misalnya French and Europe is still relevant di tengah diskusi-diskusi soal Asia naik, Eropa turun gitu. Menarik. Gimana menurut lu ya? Kenapa Prancis mau pamer? Menurut gue sih ini blunder ya, keputusan blunder ya. Ngapain gitu? Mereka kan pasti cost benefit analysis ya, dan kayaknya nggak worth it sih. Keputusan itu udah 10 tahun lalu nggak sih bro? Iya, mungkin. Wow. Kalau nggak salah ditentuinnya itu 10 tahun minimal. 7 tahun ya. 2017 kalau nggak salah. Iya. 2017. Tapi ya menurut gua itu menarik ya kalau memang Prancis masih menunjukkan kalau dia tuh masih relevan di tengah mungkin Qatar, Saudi, Iya, Saudi mungkin itu ya negara-negara rising sih. Rusia dan Brazil itu kan negara-negara BRICS kan, China tuh mulai apa Olimpiade Pertandingan. sebelumnya kan apa Tokyo, di Rio. Sebelumnya di Rio, Iya. 2008 kan di Beijing, Sochi juga. Winter. Sochi Iya, winter ya. Iya. Mungkin dia pengen menunjukkan nih kalau ya negara-negara gue sebagai first world country ini masih relevan. Menurut gue itu poin yang menarik dan masuk akal gitu. Bahwasanya mungkin orang-orang udah melihat bahwa di old world ini, kalau Iya. kata-kata siapa tuh? Dunia lama. Dunia lama ini udah Dunia makin tua. tertinggal, udah makin gak relevan. Masa depan adalah bersama dunia baru. Tapi ternyata mungkin Prancis ingin menunjukkan bahwa ya dia masih salah negara yang memang punya power gitu. Dan juga dengan menunjukkan kapabilitas juga menunjukkan bahwa identitas dia yang terbuka, liberal, yang seperti ditunjukkan di opening ceremony. Soft power berarti. Gue mau masuk dikit tadi. Power memang power. Tertarik sama omonganmu kayak omonganmu. Kalau lu bilang tadi Perancis ini blunder kan buat Perancis. Karena kayak kalau kita perhatiin mungkin karena kita terpapar media yang mungkin banyak yang menjelekkan Perancis dan lain-lain terkesan memaksa. Olimpik ini terkesan dipaksa. Kadang gue punya hipotesis gitu. Punya analisis Campbell. Kalau pergantian pelaksanaan multi event sport seperti ini tuh udah kayak jadi kewajiban sehingga harus diestafetin terus. Jadi kewajiban dari IOC. Tapi mungkin ini kita bisa bahas lebih itu ya. Jadi tuh negara-negara yang ditunjuk jadi host lain mau tuh somehow jadi tumbal juga kayak lu jadi jalanin dong nih acara, kita bantu. Dan kenapa itu negara maju jadi lebih gampang mungkin ya. Karena mereka pasti nggak berani juga ngasih negara-negara yang dianggap tidak mampu untuk menyelenggarakan event sebesar itu. Dan karena menarik juga teman-teman, silakan jump in. Karena yang bidding untuk Olimpiade 2024 ini, tadi kita ngobrol off air cuman ada 5 ya. Masalah sekitar 4 sampai 5 ya. 6 ngirim lamaran, yaitu Paris, LA, Budapest, Hamburg, Roma sama Boston. Iya, Boston lah. Jadi tapi 4 diantara itu mengundurkan diri. Jadi tinggal Paris sama LA doang. Jadinya Paris dikasih 2024, LA dikasih 2028. Win-win solution lah ibaratnya. 2019 ya itu jadi pemimpin, 2024 sih itu yang jadi pemimpin gitu. Saya nggak ini ya. Pemimpin hippie. Tapi jadi ada pola dari 5 atau 6 negara itu, semuanya dari negara Eropa dan satu Amerika, negara-negara maju, negara-negara Uni Eropa gitu. Padahal tren sekarang ya adalah negara-negara rising yang mau jadi power minimal di dunia olahraga itu ya negara-negara kayak Qatar, Saudi Arabia, gitu-gitu. Cuman
ternyata di Olimpiade ini semuanya ya negara-negara Uni Eropa, negara Barat lagi, negara maju lagi. Ini tren apa? Apakah negara-negara ini udah mulai dengan pengalaman Qatar ya? Qatar itu menurut gue cukup apa ya, indictment yang cukup wow untuk negara-negara yang dosanya banyak untuk dikorek-korek, untuk melihat bahwa wah ini kayaknya nggak banget untuk gue mengekspos ke banyak flaws gue gitu. Ketika gue masih negara berkembang, akhirnya yang berani daftar, yang berani pitching ya cuma negara-negara maju yang udah established, sudah punya fasilitas. Jadi mereka nggak akan keluar duit terlalu banyak, mereka tinggal jalan aja gitu. Kalau menurut lo ada tren apa nih? Kalau saya pribadi sih melihat emang ada bias dari IOC-nya sendiri sih. Jadi Bias dari IOC mereka lebih bias ke Barat, Amerika Utara, Eropa, dan Asia Timur dan Australia. Karena gini, nggak ada negara Afrika pernah jadi tuan rumah Olimpiade. Nggak ada negara Timur Tengah, nggak ada negara mayoritas Muslim yang pernah jadi tuan rumah Olimpiade. Berbeda dengan Piala Dunia. 2010 Afrika Selatan, 2022 Qatar. Apakah Qatar rugi? Enggak, Qatar untung kalau saya lihat. Buktinya apa? Setelah Piala Dunia, orang-orang masih datang ke Qatar untuk transit. Terus Doha itu jadi kota yang punya metro karena Piala Dunia. Itu kan berarti manfaatnya gede banget ya. Tapi cuman karena Piala Dunia akhirnya ada metro tuh agak aneh gak sih? Iya, tapi ya gitu. Ya. Tapi ya kembali ke bias IOC. IOC ini anggotanya bukan negara, tapi orang. 95 orang. Berbeda dengan FIFA. FIFA 200 negara, one country, one vote. Kayak Tapi PBB. kalau IOC itu satu orang, satu suara. Dan makanya IOC member. kita lihat Istanbul. Istanbul itu kurang apa sih? Istanbul udah gelar Liga Champion 2 kali. Istanbul gelar banyak kejuaraan dunia. Kota turis, kota yang indah banget. And they're basically Europe. Iya. Yes. Nah, tapi Istanbul 5 kali. 2000, 2004, 2008, 2012, 2020 gagal semua. Dan ini apakah nggak keluar duit banyak lah tiap kali pencalonan, pitching, presentasi gitu. Jadi mereka mikir, ngapain gue tuan rumah Olimpiade, lagian juga yang dipilih itu lagi, lo lagi gitu. Jadi ya makanya itulah kenapa rata-rata bidding Olimpiade yang 2024 tuh didominasi oleh Western World gitu. Memang kita bahas IOC-nya ini. Siapa mereka? Tadi orang-orang itu mewakili apa dan dipilih oleh siapa? Kayak apakah mereka daftar jadi anggota IOC? Tidak ada. Jadi siapa mereka sebenarnya? Kayak oligarki gitu ya jadinya. Iya, bisa jadi sih. Iya. Ada perwakilan atlet, ada perwakilan pejabat politik, ada perwakilan pengusaha, ada. Tapi memang kalau kita lihat jumlah keanggotaan IOC itu memang didominasi oleh Eropa dan Amerika Utara. Makanya Turki, Qatar itu jarang menjadi tuan rumah. Malah nggak pernah jadi tuan rumah. Tapi saya nggak tahu ya kalau bidding yang selanjutnya gimana. Karena saya dengar Istanbul sama Doha itu jadi frontrunner untuk Olimpiade yang lowo yang selanjutnya itu 2036 ya. Oke, kalau let's say IOC emang bias, tapi apakah emang karena masa iya mereka diuntungkan dengan bias itu? Kayak milih aja negara barat, terus negara itu lagi, terus apakah mereka diuntungkan apa? Atau emang menyelenggarakan Olimpiade ini bagi negara-negara berkembang emang udah nggak atraktif lagi, dan lama kelamaan kalau pola ini terus berlangsung ya akhirnya Olimpiade akan muter-muter di situ. Beda dengan World Cup ya yang emang gue nggak tahu ada agenda apa di FIFA gitu, tapi emang mereka cukup dekat dengan Rusia, dengan Saudi Arabia, dengan negara-negara Timur Tengah. Ada perbedaan sikap di dua institusi tata kelola olahraga itu gitu. Kalau lu ngeliatnya ada pola apa ini? Ya, apa yang terjadi? Ya mungkin kalau dibanding dengan FIFA yang tadi mungkin sistem vote juga udah dijelaskan oleh Bung Jojo ya. Karena memang IOC ini kalau di banyak tulisan-tulisan akademis itu ya banyak memang dikritik karena bias barat, bias kulit putih, apalagi mungkin didominasi oleh laki-laki dan sebagainya. Termasuk nanti keturunan-turunannya nggak cuman penunjukan tuan rumah kan, tadi ya juga masalah soal gender regulasi, dan segala macam itu kan juga sangat menunjukkan biasnya itu. Tapi kalau yang dilihat tren-trennya ini kan tadi juga dibilang Istanbul sama Doha ya. Iya. Kayak pasti akan tetap ada negara-negara berkembang yang mencalonkan. Cuman mungkin memang ya kayak misalkan dengar-dengar kan Nusantara mau jadi tuan rumah kan, mencalonkan jadi tuan rumah. Ya artinya kan berarti masih ada apa ya, masih ada. Gue lupa namanya Nusantara. IKN, ibu kota Nusantara. Nama kotanya kan Nusantara. Iya. Lupa.
Ya mungkin sebetulnya mungkin akan tetap ada lah, karena mungkin ya itu tadi yang dikejar prestis, dengan menunjukkan kepada dunia bahwa kita bisa. Aja kita bisa. Iring itu mengatasi masalah dengan solusi atau mengatasi masalah tambah masalah. Pengen karena stres healing padahal nggak punya duit. Iya. IOC ini berarti organisasi yang cukup kolot ya berarti, maksudnya nggak, perubahan itu sulit dilakukan karena orang-orangnya nggak democratically elected, bukan Iya. utusan dari negara juga Iya. kan. Bukan. Dan juga kok bisa dibilang banyak yang bapaknya IOC, anaknya IOC. Ada cucunya politik IOC. dinasti. Iya. Wah. Kayak gitu. Padahal lu di masing-masing negara ini ada komite olahraganya, Iya, komite bah- olimpiadanya. bahkan yang dianggap negara juga punya komite Iya, olahraganya sendiri. Tapi Ya sama kayak Iya, aneh FIFA juga. kan, bukan negara bisa Ah. jadi anggota FIFA. jadi oke, ada perbedaan definisi negara dan member Iya. dari Yes. organisasi-organisasi Iya, itu. betul. Oke. Mereka mewakili komite olimpiade bangsanya masing-masing, bukan mewakili negara. Biasanya seperti itu. Dan walaupun IOC ini adalah organisasi yang tadi cukup bias, didominasi oleh Barat, itu faktual ya, bahwa mereka emang Faktual. anggotanya kebanyakan orang Barat, Iya. pria kulit putih gitu. Kejadian sekarang ada kok yang sangat relevan dengan itu. Selain pembenan Rusia tapi memperbolehkan Israel ya. Iya. Jadi sekarang organisasi tinju, Iya. organisasi tinju dunia itu di-ban oleh IOC. Jadi itu Bisa ya organisasi tadi. jadi itu sistemnya gini, IOC itu kan dia punya hak atau punya wewenang untuk menyelenggarakan olimpiade. Oke. Olimpiade. Nah, olimpiade kan banyak cabang olahraga. Iya. Yang ngurus cabang olahraganya ini namanya tuh International Federations. Yes. Organisasi olahraga yang di cabang itu sendiri, misalnya FIFA, FIBA. Ya. Nah, jadi tinju nih itu organisasi sebelumnya yang diketahui namanya itu IBA, International Boxing Association, Iya. yang ketuanya orang Rusia, Umar Kremlev. Oke. Itu, dan dia sekarang bermasalah sama presiden IOC-nya Thomas Bach. Dianggap Umar Kremlev itu ingin apa ya? Kalau bahasanya IOC itu bahkan normatif gitu, merusak tatanan olahraga atau merusak keadilan dalam olahraga dan lain-lain. Iya. Padahal ya IBA just doing his job gitu sebagai Emang IBA international ngapain? ngurus tinju loh. Iya, Ngurus maksudnya tinju. dia kenapa di ban gitu? Apakah simply karena dia orang Rusia ketuanya? Menurut gue ada salah satunya alasan itu, tapi ada masalah politis lah, karena Thomas Bach ini jadi Ya. jadi soal tentang Thomas Bach gue. Ya apa emang Thomas Bach ini salah satu orang yang kontroversial, haus kekuasaan. Iya. Udah berapa tahun? 12 tahun. Ya, 12 tahun. Jadi Tapi dia sisa presiden. 1 tahun lagi. Saya tahun lagi dan Nah. kemungkinan bisa jadi Dipilih kembali. Nah, harusnya itu dia udah habis kan tahun ya depan. 2025. Tapi kalau pernah dengar ada orang namanya Sheikh Ahmed, orang Kuwait itu, dia tuh presiden OCA nggak ya? Iya. Itu tuh sekarang lagi OCA di itu adalah Dewan Olympic Olimpiade Council of Asia. Jadi IOC-nya ya Dewan Olimpiade Asia lah, khusus naungin benua Asia. Oke. Itu dia sekarang kayak lagi diasingkan dan aduh bahasa medianya gue lupa lagi. Intinya tuh diberhentikan dari keanggotaan IOC. Dia ini orang yang sebenarnya powerful di Kuwait, mungkin punya minyak. Dia juga salah satu orang yang membuat Thomas Bach bisa mengalahkan Juan Antonio Samaranch, itu presiden IOC sebelumnya. Tapi ini dia lagi ada usaha-usaha untuk menjegal. lagi dijegal sama komplotan Mirip, Thomas ya. Bach. Dan Iya. kebetulan Sheikh Ahmed bukan orang barat gitu. Iya. Kalau teman-teman ingat mungkin Sheikh Ahmed itu yang waktu itu bilang kami cinta Indonesia. Iya, itu. Oh, iya. Waktu Lihat Asian aja, Games. Sheikh Ahmed percaya Indonesia. Dia percaya negara berkembang bisa. Tapi sekarang dia mau dijegal. Tariklah kesimpulan sendiri. Gitu. Menarik karena padahal masih bicara IOC juga, Olimpiade itu kan punya charter gitu ya, mirip charter gitu ya. Gue akan bacakan gerakan Olimpiade modern itu punya suatu misi gitu ya. Dan misinya itu adalah to contribute, untuk berkontribusi terhadap dunia yang lebih damai melalui education through sport, melalui pendidikan melalui olahraga gitu. Tapi kenyataan ya, kita akan bahas
kaitan Olimpiade dengan geopolitik gitu ya, karena banyak perdebatan terjadi ketika pawai Olimpiade di Prancis kemarin. Ada atlet-atlet Israel itu banyak banget yang komentar di media sosial bahwa IOC ini Olimpiade ini kok kayaknya standar ganda karena atlet-atlet Israel, walaupun Israel itu udah ada keputusan ICC dan segala macam, dan kita melihat dengan mata kepala di media sosial dan di mana-mana gitu ya bahwa mereka sedang melakukan genosida di Gaza, di Palestina, itu tetap boleh bertanding. Sementara atlet Rusia dan Belarus itu cukup cepat keputusan bahwa mereka di-ban dari segala macam kegiatan Olimpiade gitu. Dan FIFA pun begitu ya, nge-ban Rusia dan klub-klub Rusia. Tapi gitu. nggak sepenuhnya, masih friendly match kan. Ya friendly match apa gitu ya. Mereka diasingkan lah gitu dari persepak bolaan dan perolahragaan global gitu. Gue mau ke Jojo dulu. Gimana kita menyikapinya gitu, karena apakah fair ini untuk melihat ini sebagai standar ganda, dan gimana menyikapinya dalam artian kita nggak bisa menjustifikasi bahwa yang Rusia lakukan itu benar gitu. Dan kita juga di sisi lain ini atlet nggak terlibat secara langsung terhadap genosida, terhadap perang dan lain-lain gitu. Dan kalian bisa lihat podcast saya yang sebelumnya di kontekstual mungkin. Betul. Dan mereka jadi tambah viewer dong. Dan mereka membangun karir mereka latihan, mereka beneran atlet gitu. Dan kita juga nggak tahu apa posisi mereka, apa persepsi mereka terkait isu-isu politik. Kalau lu ngeliatnya gimana? Oke, jadi ya kalau misalnya dari alibinya IOC, kenapa mereka mensanksi Rusia adalah karena Rusia nyerang Ukraina pas Olimpiade. Olimpiade Beijing 2022. Tapi winter ini, ya? Iya, winter. Tapi ini alibinya sudah tidak kuat lagi. Karena Israel tanggal bulan Juli di tengah Olimpiade Paris kirim bom ke sekolah di Gaza. Itu apakah berarti Israel sudah melanggar perdamaian Olimpiade juga? Sudah dong gitu. Tapi tidak ada sanksi. Jadi di sini sudah bisa dikatakan ini memang standar ganda. Kenapa standar ganda ini bisa terjadi? Kalau menurut pribadi saya, tapi ini mungkin bias ya, karena saya dengar dari sumber-sumbernya Rusia juga, ada upaya sistematis, terstruktur, dan masif untuk menghancurkan Rusia di dunia olahraga sejak 2014. Jadi orang-orang cemburu dengan penyelenggaraan kualitas turnamen olahraga di Rusia, kayak misalnya Sochi, terus Piala Dunia, dan juga performance atlet Rusia yang selalu oke gitu. Seluruh rutin masuk 3 besar ya, kayak di Olimpiade kan. Nah, ini sejak 2014 itu sudah mulai ada upaya menghancurkannya dengan skandal doping Rusia. Diklaimlah bahwa Rusia melakukan doping dalam skala masif. Skandal doping ini bermasalah dalam dua sisi. Pertama, kebenarannya tidak seluruhnya terbukti, yaitu hanya oleh panel barat yang isinya orang-orang barat semua, orang Australia, orang Kanada gitu. Dan juga beberapa atlet yang diduga doping di Sochi, begitu kasusnya dibawa ke pengadilan olahraga atau tribunal sport itu, tidak terbukti. Jadi kalau nggak salah, dari 13 medali yang diduga doping, yang ketahuan doping itu cuma 2 gitu. Jadi memang ada doping, tapi nggak separah yang diklaim oleh institusi-institusi itu. Karena kan diklaimnya doping di Rusia itu dari terstruktur gitu dari negara memfasilitasi segala macam, bukan ulah oknum gitu. Tapi ya memang ya setiap negara kan juga ada kasus dopingnya ya. Pasti. Amerika ada, ada. Nah, kemudian Thailand kena kok. Itu pertama. Gitu. Terus yang Indonesia kedua juga kena ya waktu itu ya. Oh iya, Indonesia juga kena. Nah, kenapa Indonesia bisa kena gitu? Karena Indonesia ya mungkin ya lebih rawan juga ya. Tapi kembali ke topik tadi. Yang kedua, setelah sanksi satu berakhir, muncullah sanksi yang lain. Mungkin teman-teman di sini penasaran ya, kenapa sih ada ROC, ada OER gitu. AIN. Sama ini saya baca penjelasan di medsos oleh orang Indonesia cukup banyak yang maaf kurang tepat. Jadi saya coba luruskan supaya bisa memberi pemahaman yang benar. Jadi, pas setelah Olimpiade 2016, itu di IOC mengeluarkan dokumen yang bilang Sochi doping segala macam dan menghukum atlet Rusia di Olimpiade Pyeongchang 2018 hanya boleh ikut dengan bendera Olimpiade. Makanya namanya Olympic Athletes from Russia. Jadi lagunya himne Olimpiade dan mereka pakai bendera Olimpiade. Setelah OER selesai, Rusia kembali dikembalikan sebagai anggota IOC penuh.
Jadi Oke. makanya di Youth Olympic 2018 di Buenos Aires itu ada Rusia, Russian Federation pakai bendera Rusia, lagu bangsaan Rusia gitu. Satu sanksi selesai. Nah, tapi kedua, tahun 2019, WADA, agensi anti doping sedunia, mengklaim kalau misalnya Rusia telah memalsukan data laboratoriumnya Oke. dan menjatuhkan sanksi 4 tahun melarang nama lagu bangsaan dan bendera Rusia yang akhirnya dipotong jadi 2 tahun mulai 2020 sampai 2022. Tapi NOC-nya Rusia nggak disuspend. Makanya dipakailah nama ROC, Russian Olympic Committee, Oh. di Tokyo 2020 dan Beijing 2022. Nah, pada baru tahu kan ini. Nah, sanksi ini seharusnya selesai tanggal 17 Desember 2022. Oke. Tapi 4 hari setelah Rusia menyerang Ukraina, itu mulailah baru ada sanksi yang lebih gila lagi, yaitu melarang atlet Rusia tampil secara sepenuhnya di sebagian besar cabang olahraga dan hanya diizinkan sebagai individual neutral athletes atau AIN, Iya. bahasa Perancisnya, yang nggak ada simbol-simbol Rusia sama sekali. Nah, jadi ya gini, bisa dikatakan memang standar ganda ini sangat nyata. Dan terkait Israel, Thomas Bach terbukti berbohong terkait masalah ini. Oke. Buktinya di mana? Thomas Bach bilang tidak ada aneksasi, tidak, orang Israel dan Palestina hidup damai. Padahal International Criminal Court sudah bilang kalau misalnya ada aneksasi dan ada genosida gitu. Jadi ya ini sekali lagi saya bilang ini bias baratnya aja di IOC. Bukan cuma itu bohong itu. Itu lies itu. Iya. Gila. Oke, berarti yang AIN itu Itu lebih parah berarti ya. Iya, paling keras hukuman itu ada. Kalau ROC masih dianggapnya ada Rusia. Iya. Ini Dan apa bukan cuma sebagai- simbolnya, tapi cuma boleh cabang individu doang. Iya, betul. Makanya Cuma ada di renang gitu, Iya. atletik. Makanya kalau kalian lihat kemarin kan Mira Andreeva sama Diana Schneider kan masuk final ya. Tenis itu kan juga dia individu kan. Tapi kalau misalnya tim volley Rusia nggak ada. Jadi itulah sebabnya. Renang yang apa lompat indah yang rame itu. Artistic nggak boleh. swimming itu Senam nggak artis boleh. boleh. Karena Senam beregu. Karena beregu. Iya. Hmm. Nah makanya kayak ini akan mungkin bisa dibahas ke kemungkinan tandingan terhadap gerakan Olimpiade. Jika kita lihat, ini bukan hal yang baru. Ya, Dulu ya. Bung Karno ketika Indonesia dikeluarkan dari IOC bikin Ganevo di Jakarta, Olimpiade tandingan. Sekarang juga Olimpiade tandingan ini sudah mulai ada. Contohnya apa? Pertama, BRICS Games diadakan Juni 2024 di Kazan. Pesertanya Rusia dan 90 negara lain. Hasilnya memang agak jomplang banget ya. Rusia 266 emas. Belarus 55 emas. Cina 20 emas peringkat 3. Jadi ya bisa dikatakan emang bias banget, emang jomplang banget. Tapi ya sekali lagi ini ada kesempatan supaya Rusia bisa tampil secara sepenuhnya dengan benderanya, dengan lagu bangsaannya gitu. Untuk hal yang sepenuhnya bukan salah mereka ya, karena kan perang kan di luar dari tanggung jawab setiap atlet dia itu kan kepala negara. Nah, dan nanti tahun 2025 akan diadakan World Friendship Games di Moskow dan di Yekaterinburg, Rusia. Dan kalau saya dengar dari teman saya yang orang Rusia, mereka juga lagi volunteer program supaya makin baik merekrut orang-orang internasional untuk ikut serta dalam panitianya. Jadi ya, kalau menurut saya apakah akan ada tandingan terhadap gerakan Olimpiade, tergantung bagaimana IOC ini bersikap di masa depan. Misalnya IOC kembali mengizinkan Rusia dan kawan-kawan itu dan Belarus ikut, ya tidak akan ada masalah tentang Friendship Games atau apa. Kalaupun Friendship Games masih ada, jadi ya cuma kejuaraan amatir doang gitu. Tapi kalau dengan arah sekarang, saya jujur pesimis. Kenapa? Rusia sudah mereka ombrak-ambrikan, sudah mereka zolimi. Kalau kita lihat Cina diduga doping di cabang olahraga renang. Tapi buktinya mana? Nggak ada. Terus juga berbagai atlet Cina mengalami diskriminasi di Paris. Itu kan membuktikan kalau misalnya ini adalah supaya upaya sistematis juga. Apakah mereka mau menghancurkan olahraga Cina juga? Kalau Rusia sama Cina sudah dihancurkan, hilanglah kemuliaan gerakan Olimpiade sudah. Maka ya kayak nobility of Olympism itu udah benar-benar hilang dengan itu. Karena tidak memasukkan dua negara yang rutin masuk 3 besar Olimpiade. Ibaratnya gini, pemilu. Si A, si B, dan si C. Si A mengeluarkan si B dan si C dari pemilu. Apakah si A masih bisa naik di menang pemilu jujur dan adil? Tentu tidak kan. Jadi ya memang ini merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan. Ya, menurut lo gimana? Karena IOC ini gue akan menggali soal Olimpiade tandingan. Karena ya pengalaman Indonesia pernah ada, dan karena IOC ini anggotanya bukan negara, harusnya lebih ya semacam setengah swasta mungkin ya kali ya. Jadi hitungannya swasta. Hitungannya swasta. Jadi rasanya akan sangat wajar kayak NGO. kalau ada entitas swasta lain yang dibangun lagi over time akan
lebih gede tadi 90 negara bahkan yang Iya, hadir ya. 90-an. Cukup banyak gitu. Kalau menurut lu gimana? Tapi rata-rata timnya tim muda sih kalau yang bukan Rusia. Jadi kayak Iya. ajang uji coba gitu. Iya. Ya proses lah. Mungkin kayak Super League. Super League. Benar. Ya, jadi memang ya salah satu tantangan terbesar IOC itu adalah bagaimana dia mempertahankan legitimasinya sebagai salah satu governing body berarti ya, Iya. yang mengurusi olahraga yang ada di dunia. Termasuk mungkin yang jadi wadah utamanya adalah Olimpiade. Tapi kan memang sebetulnya legitimasi IOC itu kan lebih dari itu. Dan itu legitimasi itu adalah menjadi standing point-nya dia ketika berhadapan dengan aktor-aktor internasional yang lain. Ketika apakah dia bisa nge-push suatu negara atau ketika dia bisa nge-push satu institusi internasional. Karena ada loh kasus yang dia bisa nge-push Uni Eropa biar dia dapat keistimewaan atau exceptionalism, karena dia adalah satu lembaga olahraga yang mana ini akan memberikan dampak positif bagi kesehatan, bagi pendidikan dan yang lain-lain lah. Tapi ketika apakah legitimasinya itu hilang seperti yang tadi dibilang oleh Bung Jojo kan, sudah ada tandingannya, dan itu adalah challenge yang serius kalau menurut saya. Karena kalau misalkan memang tandingannya itu ternyata memperoleh legitimasi yang lebih besar, apa yang tersisa bagi IOC gitu. Karena sebagai governing body ini itu tuh sorotannya sangat besar. Nggak cuma di kasus-kasus besar yang kayak tadi. Legitimasinya dia itu selalu di-challenge oleh aktor-aktor yang lain. Contoh paling gampangnya aja kayak mungkin oleh FIFA lah. Olimpiade itu untuk cabang sepak bola putra itu nggak masuk kalender internasional. Yang artinya kalau pemain itu dipanggil, klub itu berhak menolak. Betul. Yang artinya kalau misalkan pemain bagus dipanggil habis itu ditolak, kan berarti kualitas permainan di Olimpiadenya bisa menurun dong. Ya kan, yang mungkin dan itu pun udah jadi tim U23 kan untuk sepak bola putra di Olimpiade sejak 92. Itu hitungnya amatir sebenarnya dihitungnya kan Olimpiade. Ya, mungkin. Iya. Kalau mungkin yang perempuan mungkin karena pertimbangannya biar lebih populer segala macam. Ya, tapi itu kan sebuah artinya legitimasi IOC untuk menyelenggarakan ajang olahraga di bidang cabang sepak bola itu udah di-challenge dengan serius oleh FIFA. Dan mungkin ada cabang-cabang lain yang mungkin ceritanya bisa lebih seperti itu. Tinju UFC. Kita lihat UFC ini kan juga cabang yang cukup didominasi Rusia ya. UFC itu kan berarti apa, professional league gitu kan, kayak MLB atau NBA. Kita lihat dengan UFC mereka tidak pernah diskriminasi politik, hasilnya kualitas olahraganya itu tetap sangat bagus gitu. Contohnya kita bisa melihat talenta seperti Khabib, Khamzat Chimaev, Islam Makhachev. Pemain terbaik dunia bisa hadir dan meramaikan entertainment. Karena itu kan mungkin UFC itu kan professional league ya, yang mungkin ya memang orientasinya udah kayak olahraga di Amerika, itu orientasinya ada bisnis. Sedangkan kalau dengan Olympic movement tadi yang kan salah satu tujuannya kan ingin membawa negara-negara itu bersama-sama gitu ya. Dengan berolahraga jadi kita saling mengenal negara-negara lain. Sangat idealis ya. Ya itu sangat itu juga jadi apa ya, satu yang di challenge gitu dari legitimasi IOC itu. Apakah bagaimana IOC ini merespon? Karena kalau ada satu paper kalau nggak salah bilang Thomas Bach ini sangat real politik gitu. Jadi nego-negonya dia dengan orang-orang itu ya makanya dia bisa bertahan sebegitu lama dan kemungkinan bisa kepilih lagi. Itu jangka waktu yang lama loh kalau berapa 12 tahun lebih itu. Nah, itu menarik gitu karena mungkin ada hitung-hitungan politiknya dengan mengeksklusi Rusia atau segala macam. Tapi mungkin ya kalau itu mungkin bisa jadi backlash kayak yang tadi dibilang Jojo, karena itu challenge legitimasi yang serius. Dan ini juga kayak kalau tanpa atlet Rusia kan kita melihat cabang-cabang yang selama ini didominasi oleh Rusia kan tidak dihadiri oleh atlet-atlet unggulan terbaiknya ya, karena kan Rusia nggak ada. Jadi itu yang mengurangi itu dong, mengurangi kualitas olahraganya gitu. Oke. Pertanyaan terakhir Mik, dan teman-teman silahkan jump in juga. Dari diskusi kita tadi sebenarnya ada pertalian yang sangat kuat antara olahraga dan dalam hal ini Olimpiade dengan power politics gitu dan geopolitik, bahkan perang. Pertanyaan gue adalah, Mik, sebenarnya patutkah olahraga, sporting mega events dalam hal ini itu jadi arena pertempuran tersebut gitu? Ini debat dari zaman kapan nih pertanyaan ini? Karena apa ya? Cita-cita awal olahraga tadi mungkin kalau kita merujuk ke Olimpik Sport should be separated.
politik perdebatan tentang Iya. pemisahan olahraga dan politik, dan tadi Olympic movement to contribute to a peaceful world by educating through sport. Seakan-akan olahraga ini harus suci dari Iya. segala power politics gitu. Tapi kalau pertanyaannya adalah patutkah Olimpiade atau olahraga itu jadi arena pertempuran baik geopolitik maupun bahkan nilai-nilai gitu ya. Seorang kawan pernah bilang adalah Piala Dunia adalah pertarungan identitas. Tapi patut nggak sih sebenarnya olahraga itu, atau harusnya dibiarkan suci aja? Pertanyaan patut ya. Cuman gue pengen nanya balik, apakah ketika olahraga itu dipisahkan dengan politik ia menjadi suci? Kayak Plato, Aristoteles. Gak usah kasar Sangat situ. filosofis. Sangat filosofis ya. Gue pribadi setelah bukan malang melintang sih, setelah melihat-lihat dari dulu sampai sekarang tentang perolahragaan duniawi ini gitu. Oke. Semakin skeptis sih kalau olahraga itu should be separated with politics. Maksudnya mungkin secara normatif iya dia harus terpisah dengan kepentingan politik tertentu yang mungkin mendiskriminasi kelompok tertentu. Oke. Itu gue setuju. Hukum permainan yang adil, tidak adanya rasisme, itu gue setuju banget. Tapi pada akhirnya tuh menurut gue kita harus bisa menormalisasi atau nerima kalau olahraga dan politik itu tuh sebuah hal yang bukan biasa aja sih. Ya, kita harus menormalisasi itu, bahwa olahraga tuh kadang kondisi olahraga dunia itu menyimbolkan politik tertentu. Misalnya kalau sekarang kan tadi Kak Jojo cerita ada challenge terhadap Barat dengan Olympics-nya dan Rusia dan kawan-kawan dengan World Friendship Games misalnya. Terus dari dulu juga zaman perang dingin juga di Olimpik boykot-boykotan. Iya. Dari zaman Olimpik boykot-boykotan. Indonesia sempat terkena imbasnya juga ke Sempat ikut boykot juga malah. 80 sempat di 80 Moskow, iya. yang tahu apa Ronald Pandiangan. Donald Pandiangan, saya nonton filmnya. Nah, ya, Donald Pandiangan marah-marah. Dia itu Siapa yang itu? melatih Tiga Sri Kandi. Iya. Ah, oke. Ada itu- filmnya. Itu Robin Hood-nya Indonesia pada Iya. zaman itu, bahkan Oh, Asia oke. ya kalau nggak salah. Oke. Ya dia itu talented archery, should be bisa medal di Olimpik, tapi gara-gara politik dia, Ya. gara-gara politik dia nggak bisa. Tapi harus dinormalisasi bahwa Wah, harus diterima lah. Harus diterima. Harus bisa diterima menurut gue. Dan yang paling penting adalah kadang tuh gimana gue masih sangat menambahkan bahwa olahraga itu harus menjadi arena yang adil, semua orang bisa bermain. Termasuk masalah tadi gender kan kompleks ya, untuk membahas keadilan di gender tuh sampai sekarang masih hal yang sangat tidak menemukan konsensus. ada pertarungan nilai juga. Pertarungan nilai di situ juga. Terus gimana sebenarnya melihat para atlet membawa nama negara mereka ketika mereka bisa nangis gitu melihat lagu negaranya dipertandingkan, tetapi itu tidak tidak membuat mereka terpisah sebagai manusia dengan negara-negara lain gitu. Ada tuh salah satu video Olympics terkenal tuh atlet Qatar sama Itali ya. Oh, yang menang bersama ya. Yang menang Sama-sama, sharing itu kayak video-video seperti itu membuat gue sedih sebenarnya. Buat gue terharu. Buat gue terharu. Sama, sering Karena- muncul di TikTok gue. Muncul. Iya. Jadi apa ya? Ya olahraga itu menyimbolkan politik tertentu, tetapi yang lebih utama menurut gue sih tidak ada diskriminasinya dalam situ sih. Benar. Jadi Dan sebenarnya ketiadaan diskriminasi itu juga pertarungan politik. ya. Gimana menurut lu? Keluar lagi Aristoteles. Keluar Aristoteles. Ya Beda mungkin payah aku mau sedikit keluar dari perdebatan tentang filosofis tadi ya. Karena mungkin kalau secara praktis Mhm. ya olahraga itu akan bisa kita nikmati dengan maksimal apabila itu dimainkan dengan permainan yang terbaik. Oke. Permainan terbaik ini berarti yang harus didahulukan kepentingannya adalah kepentingan olahraga. Artinya kepentingan yang teknis. Ya mungkin nilai-nilai politik pasti masuk. Iya. Mungkin nilai-nilai bisnis akan lebih berpengaruh kalau di professional league kayak tadi yang Jojo cerita soal UFC. Mungkin UFC kita akan lebih menikmati dibanding kalau nonton boxing di Olimpik gitu kan. Iya.
Ya mungkin ya atau mungkin ya fase grup Liga Champions mungkin bisa kita lebih nikmati daripada final Olimpiade. Kita kan nggak tahu. Tapi memang ya itu balik lagi nih kalau kita ya kita nggak bisa pungkiri lah kita sebagai manusia nggak selalu itu bisa menikmati secara teknis atau secara praktis lah. Ada tentu perasaan-perasaan yang kayak tadi Mikdad bilang, perasaan-perasaan bangga kalau kita bisa berhasil negara kita, identitas kita bisa berkibar di panggung dunia gitu kan. Ya walaupun gua bukan penikmat panjat tebing. Iya. Bukan Kapan lagi nonton panjat tebing? Kemarin. Selain Olympics ya. Itu tadi mungkin itu juga kita tidak bisa membohongi kita sebagai manusia yang mungkin punya identitas, punya kebanggaan tersendiri ketika kita bisa berhasil gitu. Jadi mungkin ya itu mungkin kalau politik di olahraga secara praktis gue bilang kepentingan yang pertama adalah kepentingan olahraga, baru kepentingan yang Asik. Oke, paling singkat what a aja. clickbait. Sebenarnya susah untuk kita men-separate politik dari olahraga ya. Karena sekali lagi kita upamakan kehidupan pribadi. Bayangin kalian lagi SMA, pelajaran penjas, terus pasangan kalian diputusin dan jadian sama teman sekelas kalian. Terus kalian enggak, ini bukan cerita sih, tapi terus begitu pas penjas ada pelajaran lari, kita pengen lari lebih cepat dari orang yang ngerebut mantan kita. Kan analoginya politik bagus seperti itu kan. Jadi itu aja. Tapi ini analogi yang menarik sih. Iya. Jadi kepikiran gue. Tapi ya sekali lagi ya kayak never punish athletes for government action gitu. Kalaupun memang Rusia dia nggak melanggar perdamaian Olimpiade ya, nggak usah undang aja si Putin, udah masalah selesai gitu. Ya, dan siapa tahu dengan itu akan membuat orang-orang Rusia merasa oh ternyata Putin memang salah dan kita sebagai rakyat kita bisa punya alternatif terhadap Putin. Tapi kalau misalnya menghukum semuanya kan orang jadi merasa oh Putin benar ya, kita itu selalu dijahatin ya sama Barat jadi ya. Itu mungkin bukan propagandanya beliau. Karena sahabat saya itu kebetulan juga anaknya salah satu diplomat Rusia di sini bilang kalau misalnya ya memang dengan Rusia menggelar Olimpiade Piala Dunia itu juga merupakan upaya Rusia memperkenalkan diri pada dunia. Dan sekarang ada yang nggak senang gitu, makanya ya di ban segala macam itulah. Betul. Jadi ya memang ya olahraga dan politik itu merupakan sesuatu yang sulit dipisahkan. Tapi kalaupun memang harus ada campuran politik, janganlah mengganggu atlet-atlet itu sendiri. Iya. Great closing. Terima kasih Jojo, Payat, dan Mikdad. Akan diundang lagi kalau ada event-event olahraga. 4 tahun sekali dulu. 4 tahun sekali. 2 tahun lagi ya. SEA Games tahun depan kok SEA Games. Asian Games. Oke, terima kasih juga teman-teman pendengar. Kita ketemu lagi di podcast Bebas Aktif episode selanjutnya. Oke, terima kasih.